Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah kemarin walaupun Aki agak tergesa-gesa hanya ikut pembukaan, Aki menghadiri launching, waduh gaya launching, naon atunya peresmian atau apalah, launching sekolah lansia di lingkungan Juang Kencana Kabupaten Bandung. Aki asli kan, bahwa Aki itu adalah awalnya Juang Kencana Kabupaten Bandung yang kemudian melanglang ke beberapa kabupaten dan tidak kembali lagi secara kedinasan, balik DT pensiun aja gitu. Itu yang pertama. Hadir lengkap. Yang pertama tempatnya adalah di resto perumahan ya, perumahan Gading Tutuka 2 yang sebetulnya berseberangan dengan Polres Bandung. Itu kepunyaan Ibu Grace. Dr. Grace itu kepala dinas KB di Kabupaten Bandung, kepala dinas kesehatan, dan juga jadi kepala rumah sakit Majalaya. Itu Dr. Grace. Sekarang udah pensiun. Kemarin hadir ketemu dengan Aki. Kedua hadir Pak Dibyo, Pak Sudibyo Alimuso yang berkeliling di BKKBN terus-terus, terutama di pusat. Lama beliau jadi Sestama, Deputi KS dan lain sebagainya lah, kelamaannya di pengadaan begitu itu Pak Sudibyo. Malah pernah jadi PLT kepala BKKBN segala macam, sekarang jadi ketua Juken tingkat nasional. Pak Dadi juga hadir. Pak Dadi Kaper BKKBN Jawa Barat hadir, kemudian Dinas Sosial, Pak Saud juga hadir, Pak Lili juga ketua Juken hadir, semua ya lengkap lah begitu. Dan ini kegiatan ini Aki memuji sekali adalah jiwa korsa dari Pak Haji Hidayat. Haji Hidayat itu adalah ketua Juken Kabupaten Bandung. Dia hanya dengan rencana 1 minggu bisa dilaksanakan. Dalam pidatonya dia bilang bahwa saya orang BKKBN sudah terbiasa. Pokoknya tara mikiran duit, di mana itu. Nggak tahu tuh Aki apakah karena restorannya punya Dr. Grace nganyuk heula atau apa. Jangan dibuka di depan umum. Tapi maksud Aki itu adalah jiwa korsa BKKBN. BKKBN itu cara menghitung ya teh biaya teh mahi atau henteu. Tapi nanyanya adalah berapa kudu nomokanana, lain berapa batinya. Itu jiwa-jiwa BKKBN yang tapi tidak semua, mungkin ada juga yang begitulah kira-kira. Kang Haji Dayat itu luar biasa itu ya. Kemudian yang ingin kita diskusikan hari ini apa tujuan lansia ini? Karena lansia ini juga riskan nih. Hati-hati riskan. Kenapa riskan? Karena ini adalah program koordinasi. Kalau kita tidak pandai koordinasi, celaka lagi kita. Makanya Aki rada mikir ya setelah badan kependudukan ini. Karena ini di bawah itu bisa bukan soal berebutan, tapi mana yang lebih domai. Karena kemarin itu memang sesuai dengan dulu bahwa domainnya lansia itu adalah dinas sosial. Kemarin juga ada hadir ya dinas sosial. Kemudian juga lansia itu adalah kesehatannya Kementerian Kesehatan. Ya, jadi itu. Tapi ya inilah kalau kita serasi, selaras dan seimbang, kita akan mencapai sasaran yang sama. Karena kata Pak Dibyo bahwa sekarang ini sudah 12%. Sudah 12% lansia dari penduduk Indonesia. Pak Sudibyo sebagai ketua Juken pusat sekaligus juga adalah pembina dari sekolah lansia ini mengatakan, BKKBN apa Pak kepentingannya? Beliau menjawab, yang pertama adalah lansia ada 12% kan. 12% itu 35 juta. Nah,
35 juta itu akan kita manfaatkan untuk apa? Untuk menyongsong bonus demografi yang kedua. Apa bonus demografi yang kedua? Bonus demografi yang kedua itu adalah memperpanjang usia produktif. Memperpanjang usia produktif. Jadi harus produktif. Nah gitu. Bagaimana BKKBN bisa memproduktifkan lansia? Menurut Aki, memproduktifkan lansia itu adalah dengan 7 dimensi itu, Pak. Jadi kita tidak boleh ngacak kemana-mana. Nanti pada punya domain ya. Jadi begitu kita cerita tentang lansia, kita tidak boleh. Dan besok kita bahas kemana kita. Sehingga nanti tidak kehilangan arah bagaimana BKL kita. Tuh ya, jadi Aki sekali lagi minta bahwa kita tetap domain pada penyiapan bonus demografi kedua. Walaupun di bonus demografi kedua, ke-1 kita tidak begitu diperbincangkan hasil KB-nya. Gak apa-apa, kata Pak Haryono, Tuhan yang mencatat pekerjaan kita. Itu. Jadi tetap kita berada di dalam jalur bonus demografi 2 dengan dayakan lansia itu melalui 7 dimensi. Jangan lupa, dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi profesional, vokasional, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi lingkungan. Awas nih, adik-adik Aki, anak-anak cucu Aki, jangan terbawa-bawa. Ya, itu 1. Soal itu sekolah lansianya adanya di mana? Ini di mana-mana. Ternyata sosial sudah banyak. Kemudian ada satu kemarin atau apa yang disebut dengan lembaga sekolah lansia itu. Kemarin wah itu anak cantik gitu ya, biasa pinter. Aki disangka dia bukan direkturnya, ternyata direkturnya boro Aki teh ngobrol we jeung Padibio, padahal duduknya di situ harus dia gitu. Jadi Aki minggir, tahu diri dong. Dan Aki permisi kepada Padibio, kepada Pak Dadik, semua akan ada acara di tempat lain sehingga bercanda. Mau kemana Ki? Kata Aki teh pulang aja daripada di sini juga nggak dapat duit. Semua teman-teman Aki pada ketawa semuanya. Nah itu dari Pak Dibio. Kemudian yang kedua, Pak Dadi tetap menjelaskan tentang quick win. Salah satunya lansia berdaya. Nah lansia berdaya juga nggak jelas Pak Dadi. Makanya itu yang jelas Aki membaca divisinya itu lansia berdaya itu kan ada 3 tuh. Lansia tetap berdaya melalui 7 dimensi kita mah. Kemudian yang kedua mendapat layanan kesehatan yang gratis tanpa rujukan, dan yang ketiga adalah pemeliharaan home care. Ya, yaitu bagaimana kunjungan. Nah, itu dominasinya kita berada di sekolah lansia. Alhamdulillah Kabupaten Bandung termasuk salah satu sponsor. Ya, sponsor itu bukan memulainya. Padahal sebetulnya Aki juga sudah dengar di kabupaten lain ada dan lain sebagainya. Hanya Kecamatan Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Haji Hidayat adalah dia dalam struggle dalam acara. Bayangkan Aki ini masih kene touring ke Garut 200 km pakai motor. Kang Edi Siswandi juga mantan kepala dinas Kabupaten Bandung. Dia sudah tidak minum obat lagi tentang gulanya karena dengan jalan kaki terus ke gunung. Luar biasa. Itu dari Aki yang ingin disampaikan, bahwa sekali lagi nanti kita berbicara jangan sampai terkecoh dengan dengan adanya program-program yang baru yang bertumpuk, karena ini semuanya pada punya banyak kepentingan, baik itu yang disebut dengan dinas sosial sebagai orang yang dulu paling ditugasi untuk mengurus lansia, tapi terutama dalam hal jomponya, dalam hal ekonominya gitu. Kemudian dalam hal kesehatannya adalah oleh kesehatan, dan kita dulu adalah dari segi hatinya, kan di situ yang disebut dengan kemutungan itu. Ya mudah-mudahan
ini sekarang menjadi salah satu gabungan yang bersama, yaitu pemeliharaan tentang jompoknya, lansianya, kesejahteraannya itu sosial, kemudian kesehatannya domain oleh kesehatan. Sekarang ada lembaga yang mengorganisasikan lansia dengan sekolah lansianya, dan kita juga ikut di dalam tatanan ini. Biasanya eta teh sok bingung PLKB ya, biasanya bingung. Insya Allah aki atas prakarsa Bu Aam Kabid itu aki suruh dongeng segala cerita itu akan dimulai hari Jumat, yaitu di Kecamatan Cipeuneuy, Cikalongwetan, dan Cipatat. Katanya di rumah makan Gelis di Cirebon. Itu aja dari aki sebagai pengantar, simak ya. Ada pernyataan Pak Dadi, ada pernyataan Pak Dibyo, ada pernyataan Kang Hidayat, ada pernyataan semualah, disimak di videonya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia dalam kondisi usia 60 ke atas itu kematangan jiwanya sudah bagus, kesehatan yang paling menurun, sehingga sekarang apa perlunya diajarkan lagi begitu ya. Tapi kalau menurut aki ini lebih cenderung bertanya nanti, apakah sekolah lansia ini untuk keajegan diri pribadi? Kalau keajegan diri pribadi, apa yang dirubahnya? Nah, atau untuk khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang aki akan ceritakan, mungkin ke situ arahnya. Hari pribadi mah sudah mau apa lagi gitu ya. Tapi bagaimana dia mengetahui dan melihat kondisi dengan dimensi lingkungannya, dengan dimensi profesional vokasionalnya, ya begitu. Ini akan menjadi bahan kita memberikan. Nah, karena itu respect. Ya respect dong. Jadi kalau aki ngedongeng tentang masa lalu, masa yang akan datang, itu tahu lagi. Jadi supaya kita bisa. Assalamualaikum Pak Dibyo. Waalaikumsalam. Sehat malam ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak sebagai Ketua Juken Nasional, pernah jadi Kaper Jabar, pernah jadi Kaper Jatim, pernah jadi yang paling lama itu biasanya di pengadaan. Makanya duitnya banyak ya. Terus pernah jadi Sestama, Kabid KS, sekarang Juken. Sekarang Deputi, bukan Kabid, Deputi. Oh iya Deputi. Kabid turun ya berarti. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ini adalah hubungan darah dengan Pak Haryono Suyono. Mestinya beliau yang jadi kepala BKKBN pusat dulu, tapi karena kependekan jadi tidak ada. Gimana dengan program lansia ini, Pak? Lansia ini kan suatu program yang harus niscaya itu harus ada istilahnya. Karena kenapa? Lansia Indonesia ini kan jumlahnya bukan semakin meningkat. Bukan main-main, karena ke depan jumlah lansia akan makin besar. Dan inilah fase di mana bonus demografi itu mulai menutup. Kalau bisa lansia ini kalau bisa berjaya, diharapkan bisa membuka peluang bonus demografi yang kedua, yang dihasilkan oleh para lansia yang sehat, lansia yang mandiri, yang aktif, produktif dan bermartabat. Dan saya dengar Pak begini. Pertama ada Quick Win ya sekarang. Betul, Quick Win itu ada lansia berdaya. Betul. Tapi di lansia berdaya itu hanya 1 poin lansia berdaya. Yang 2 poinnya itu adalah mendapat layanan kesehatan gratis tanpa rujukan. 2 kumher kan, yang kunjungan ke rumah itu. Nah ini gimana ini kawan-kawan di lapangan masih kikuk nih. Lansia berdaya itu kan intinya ada 3 pilar ya. Pilar pertama itu harus sehat. Sehat itu artinya yang tadi, bahwa dia mendapat layanan kesehatan, dari dia bisa mendapatkan artinya pelayanan tanpa diskriminasi terhadap para lansia. Karena lansia itu kan membutuhkan pasti pelayanan khusus, ruang khusus dan sebagainya yang beda dengan masyarakat pada umumnya. Yang kedua,
pilar kedua adalah lansia harus merasa aman. Jadi kemana-mana harus aman, lingkungannya aman, dan sebagainya. Jangan sampai begitu lansia keluar merasa dia tidak aman. Nah, kalau pilar kedua itu terpenuhi, merasa aman, termasuk aman ekonominya, gitu, kantongnya juga aman. Gitu. Nah, kalau dia merasa aman, maka dia bisa berpartisipasi itu sebagai pilar yang ketiga. Jadi dimana lansia bisa berpartisipasi, bisa berdaya, kalau dia aja tidak merasa sehat dan tidak aman. Nah, ini makanya 3 pilar ini harus dijalankan dengan baik supaya lansia menjadi berdaya. Jadi gagasan sekolah lansia itu bukan hanya untuk Juken. Bukan, sekolah lansia itu untuk siapa untuk saja. Semua. Karena Juken itu kan bagian dari organisasi yang lansia. Nah, ini jadi sekolah lansia ya untuk semua lansia. Siap. Komandan, siap. Satu lagi yang ingin saya tanyakan bahwa nanti pemanfaatannya dia. Karena kan tinggal lansia berdaya itu bukan untuk diri sendiri, untuk kreativitas kepada. Kita harus ingat ini, kan Pak Ustadz selalu ngajarin ke saya, sebaik-baik manusia adalah yang yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau lansia bukan kita sekarang ini berdaya, dan kemudian kita punya ilmu, apa saja kan bisa dimanfaatkan bagi orang lain, jangan dimanfaatkan bagi diri sendiri. Maka sekali lagi, sebaik-baik Anda menjadi lansia, yang bermanfaat bagi orang lain. Sekarang sudah pada malas-malas, Pak. Ada PLKB-nya juga ilmu yang dulu katanya tidak diberikan. Selamat, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu yang berbahagia, saat ini BKKBN sedang mengalami transformasi lembaga. Ini Pak Menteri itu baru menjabat 9 bulan. Jadi 9 bulan kita bisa Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih dan mengucapkan launching dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, maka Sekolah Lansia Juang Kencana Kabupaten Bandung diresmikan. Mengucapkan bismillah. Terima kasih. Makan Selasi campur bihun. Terima kasih. Betul. Beres. Jabatan baru. Beres. Salam Juang Kencana. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Untuk semua. Ini kita di Bandung, Pak. Menjabat sebagai menteri di Bandung 4 kali, Pak. Jadi udah ada betah nih, Pak. Saya di Bandung. Ada pengalaman dari Selalu terakhir kemarin ya. Yang hormati juga di sini. Salam Juang Kencana. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Untuk kita semua. Menteri kita di Bandung, Pak. Menjabat sebagai menteri di Bandung 4 kali, Pak. Jadi udah ada betah nih, Pak. Saya di Bandung. Dari pengalaman dari Selalu terakhir kemarin ya. Yang hormati juga di sini.